Singkat cerita, saya adalah orang Muslim. Dari 9 bersaudara, saya anak kelima. Orang tua saya juga Muslim. Dan saya pun dididik dengan Muslim. Tapi di saat saya beribadah haji, disitulah saya melihat 3 salib. Si Edi pengen baju army, si Edo bagian yang bayarnya. Kepada penonton channel Bantri, terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Hamdan wa syukronillah, sholawatu salam ala rasulillah, amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama sekali, marilah kita mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan kita satu-satunya, bukan 2 apalagi 3. Tuhan yang dibawa oleh para nabi, bukan yang disalesin oleh pincopi. Tuhan tidak perlu pekerjaan, tidak butuh kerja, kitalah yang bekerja untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh ciptaannya, ciptaannya lah yang butuh dengan Tuhan. Yang kedua, salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia biasa pilihan Allah, namun bisa mengubah dunia dari dunia jahiliyah kepada dunia yang mulia, mengubah dunia dari zaman onta sampai kepada zaman Honda. Sahabat semuanya, tiada hari tanpa hiburan dari dunia jamah menjamah Yang telah menjamah saya. Selagi Papin Copi masih hidup, maka cerita jamah menjamah raba-raba sikaralaba sandalama singkat cerita ini tidak akan pernah berakhir. Sandalama. Udah bisa Pak, udah. Sekarang gabung. Kurabaraba sandalama. Ngapain kurabaraba sandal? Kita patut berterima kasih ya. Kita berterima kasih kepada Papin Copi dan aktor-aktornya, narakoplaknya, karena tiada bosan dan tiada malu untuk menghibur kita semua. Jika tadi pagi Papin Copi hadirkan seorang dari dunia lain, sekarang dia hadirkan ibu-ibu juara puisi tingkat RT 016. Saya sebut namanya begitu ya, karena memang dalam kesaksiannya nanti dia itu seperti orang baca puisi, sahabat. Tuhan, tolong tunjukkan bahwa siapa diri saya yang sebenarnya untuk saya bisa mengikut Engkau tuh. Ya, seperti orang baca puisi. Saya kira tadi gaya bahasanya memang seperti itu, tapi pas ditanya sama Pak Cabit, saya tanyakan, ketika Yesus datang kedua kali nanti yang dihakimi itu siapapun. Oh Bapak, ini saya tidak bisa menjawab ya. ternyata normal gaya bahasanya. Nah, itulah dasarnya saya sebut dia juara puisi di tingkat RT 016. Jadi saya manggil orang itu sesuai dengan fakta, sahabat. Si Saidom, karena saya panggil si Saidom karena dia ngajinya bacaannya Saidom. Mali yugiro bangsa Saidam mil laduna. Lalu si Udin Birahim. Kenapa saya panggilnya Udin Birahim? Ya karena birahi menghujatnya itu sangat tinggi. Aduh. Gitu ya. Nah, si Oncop Markuncop, kenapa saya panggil begitu? Ya karena dia mengoncop donasi jemaatnya. Nah, itu kata si Rudi Yohanes ya. Bukan kata saya. Nah, dulu ada videonya, sekarang entah di mana video itu. Yang penting istilah si Oncop itu dari si Rudi saya dapatkan. Ya, yang mengatakan si Oncop ini mengoncop donasi jemaatnya. Ya, oncop itu dalam bahasa Rudi Yohanes itu sama dengan ditilap semua oleh dia ya. Tapi dia tetap juga ketawa kan. Gimana itu Jopter? Baik, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video narakopla Encop Papin Copi berikut ini.
Silakan Ibu. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya akan bersaksi. Puji Tuhan, saya diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan Yesus yang telah menjamah saya saat usia saya sudah menginjak 40 ke atas. Nah, Tuhan kita dasar, Tuhan kita yang sangat luar biasa, dan Tuhan kita yang memang benar-benar memilih orang yang memang benar-benar untuk dipilih. Dan Tuhan kita yang memang benar-benar menjamah saya. Ada dua hal yang unik ya dari pernyataan Ibu juara puisi ini. Pertama, dia dijamah. Ya, ini kalimat yang selalu dilontarkan oleh Narakoplak Encop Papincopi. Dia dijamah. Nah, ini yang dari dulu yang saya pertanyakan juga ya, apa yang dijamahnya? Mengapa dia menjamah? Dan bagaimana dia menjamahnya? Ya. Ini mungkin bisa dijawab oleh Encop Papincopi. Jangan hanya menyebut saya dijamah oleh Tuhan, saya dijamah oleh Tuhan. Ya, tolong dijawab pertanyaan saya. Apa yang dijamahnya? Mengapa dia menjamah dan bagaimana dia menjamahnya? Gitu ya. Yang kedua, ada pernyataan yang sulit dimengerti dari ibu ini, yaitu dan Tuhan kita yang memang benar-benar memilih orang yang memang benar-benar untuk dipilih. Tuhan memilih orang-orang yang benar-benar harus dipilih. Ini kalimat apa ini ya? Kayak ada paksaan memilih begitu. Ya, memilih orang yang benar-benar harus dipilih. Jadi ibu ini harus dipilih. Kalau tidak nanti bisa berabe urusannya. Kan gitu jadinya kan kesimpulannya, makna dari yang dia sampaikan itu. Atau bisa juga diartikan tidak ada pilihan lain, maka terpaksa Tuhan memilih yang ini. Kan gitu kan. Jadi jangan heran ya, ini adalah kalimat orang-orang pemakai salompa. Salompa, salompa, salompa. Ya, dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memakai salompa juga gitu. Singkat cerita, saya adalah orang Muslim. Dari 9 bersaudara, saya anak kelima, orang tua saya juga Muslim. Dan saya pun dididik dengan Muslim. Tapi di saat 2010, saya beribadah haji. Di saat saya ini belum tawafnya, tapi saya masih ada di Jabal Rohmah. Disitulah saya melihat 3 salib. Ceritanya dia seorang muslimah dulunya dan sudah pernah ke Mekah menunaikan ibadah haji. Dari awal sudah halu sih ya, sudah halu banget ceritanya, dan semakin halu ketika dia melihat salib di Jabal Rohmah gitu. Cop. Kasihan saya lihat kamu, Cop. Kasihan saya sama si Jepter ini kan. Ini Tuhan si Oncop kayak nggak ada pekerjaan aja ya, memperlihatkan salib ke orang-orang. Ini apa tujuannya coba kan? Dan tempat yang dia pilih itu di Mekah lagi, tempat orang-orang Islam beribadah. Mungkin tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang-orang Islam yang nonton kesaksian ini ya kan. Ya tapi kan jadi bahan tertawaan kan. Nah, bukan hanya umat Islam, umat Kristen pun mempertanyakan ini. Sama kayak pernyataan Bang Bob ya, Bang Bob yang masih Kristen ya, YouTuber Kristen itu. Masa dia sedang sholat tahajud lalu mintanya ke Tuhan Yesus. Nah, sama kayak gini. Masa sedang beribadah ke Mekah yang dilihatnya salib ya kan. Bukannya Ka'bah malah melihat salib ya kan. Nah, inilah dunia mimpi dan dunia halusinasi dari ibu-ibu juara puisi di RT 016 ini. Oke sahabat semuanya, kita singkat saja ceritanya ya, karena tadi dia sudah menyingkat ceritanya. Sekarang kita singkat ceritanya. Dia katanya sudah pernah naik haji. Nah sekarang kita tanya, hajinya dulu lewat apa? Kan jadi pertanyaan juga. Saya masih ragu. Perlu dipertanyakan itu. Karena wajahnya tidak nampak wajah-wajah hajahnya gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan, hajinya dulu lewat apa? Kan jadi pertanyaan juga. Saya masih ragu, lewat apa dia hajinya? Nah, silahkan dijawab. Saya tidak tahu. Saya bisa beribadah haji dan itu pun
yang harus dijanjikan 10 tahun ke depannya, daftar tahun 2008 yang harus berangkat tahun 2020 oleh yayasan. Oleh yayasan. Saya tidak menyebutkan yayasan apa di situ. Tapi saya meminta dengan Bapak Kiai yang mempunyai yayasan, saya berbicara untuk saya secepatnya beribadah haji. Walaupun saya sebagai orang Muslim, saya menginginkan untuk berangkat di sana. Nah, ternyata ibu ini haji lewat yayasan. Koplak. Dia naik haji lewat yayasan. Saya tidak bisa komentar lagi. Ternyata hajinya lewat yayasan ya, bukan melalui Departemen Agama ataupun Kementerian Agama. Lewat yayasan. Ada jelas lah ya. Apa yang mau dikomentari lagi orang seperti ini? Hajinya aja lewat yayasan ya kan? Oke, sekarang terakhir kita tanya dia tentang keislaman dan kekristenan ya, dua sekaligus ya. Ibu masih ingat untuk niatnya haji, Bu? Bacaan niat haji masih ingat, Bu? Itu kan dulu, jadi saya tidak akan mengingat lagi, dan itu keimanan orang-orang yang percaya. Jadi yang saya ingat adalah firman-firman Tuhan yang saat ini saya lakukan dan saya pelajari, dan firman-firman yang Tuhan sudah berikan kepada saya, inilah yang saya ingat saat ini, Bapak. Jadi mohon maaf. Oke. Jadi saya tidak Nggak bisa apa-apa. menjawab hal itu. Yang saya tanyakan, ketika Yesus datang kedua kali nanti, yang dihakimi itu siapa, Bu? Oh Bapak, ini saya tidak bisa menjawab ya. Jadi mohon maaf. Oke. Jadi saya Nggak tidak apa-apa. bisa menjawab hal itu. Luar biasa kan? Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Bu Trisnawati tadi ketika tahun 2008 itu punya jabatan apa? Saya tahun 2008 masih jadi security. Ya, itu dia sahabat semuanya, sudah jelas bagi kita semua bahwa ternyata ibu-ibu juara puisi Alan Cop Papin Copi RT 016 ini ternyata memang tidak punya ilmu baik tentang Islam maupun tentang kekristenan. Maka pantas dia memakai salompa untuk berasumsi, bermimpi dan berhalusinasi. Oke, saya rasa kita sudah terhibur dengan semuanya ini. Semoga ada lagi hiburan yang jauh lebih menarik dari ibu-ibu puisi ini besoknya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.